Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamon Putro. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kisah yang lalu dijelaskan bahwa para ratu sudah mengambil sebuah keputusan atas saran dan usulan dari Patih Daha, yaitu Gajah Mada. Apa usulannya? Untuk menyelidiki kematian Panji Pradopo yang ada di istana. Apakah ada hubungan dan kaitan dengan pemilihan pengganti dari Raja Jayanegara di dalam menduduki kursi kepemimpinan Majapahit? Oleh sebab itu, Patih Gajah Mada untuk meminta agar dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, sehingga nanti setelah semuanya sudah selesai, maka pemilihan nama seseorang untuk menduduki raja di Majapahit akan dilakukan. Nah, untuk sementara waktu, agar kerajaan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, maka Rojo Patni atau Gayatri sebagai seorang biksuni yang juga memiliki dua calon, yaitu dua putrinya, maka sementara beliau didaulat untuk menjadi seorang raja di Majapahit untuk sementara waktu. Dan ternyata usulan dari Gajah Mada ini bisa diterima oleh ratu-ratu yang lain. Oleh sebab itu, mulai saat itu, maka Gayatri memerintahkan kepada Hamangkubumi, Patih Agni, untuk mengumumkan bahwa raja untuk sementara waktu dipegang oleh Gayatri. Dan Gayatri juga memerintahkan kepada Gajah Mada, yaitu untuk mengusut tuntas siapa di balik pembunuhan yang ada di istana itu, dan apakah ada hubungan antara pembunuhan ini dengan pemilihan seorang tampuk pimpinan untuk menjadi raja di Majapahit. Kemudian Hamangkubumi Aragani kemudian segera melakukan, yaitu sembah sungkem atas raja yang baru, diikuti oleh Patih Gajah Mada, diikuti Cakradara dan Kuda Amerta, serta dua orang putri dari Gayatri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang tiba untuk melakukan upacara pembakaran mayat, yaitu Raja Jayanegara. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pelaksanaan upacara itu, maka Patih Gajah Mada selaku orang yang ditugasi oleh Patih Hamangkubumi
Aragani dan yang ditugasi oleh Gayatri untuk melaksanakan apa saja dan mengatur seluruhnya, maka Patih Gajah Mada melaporkan bahwa pelaksanaan dalam rangka melakukan upacara pembakaran mayat sudah akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, secara umum Patih Gajah Mada memberikan laporan bahwa upacara ini akan dilakukan arah-arahan mulai dari istana menuju ke balai keprajuritan, kemudian di sana dilakukan penghormatan prajurit, kemudian setelah itu dibawa ke Kapompongan untuk dilakukan pembakaran. Oleh sebab itu, Gayatri selaku raja sementara memberikan perintah kepada Patih Gajah Mada akan dilakukan sebuah pengawalan yang ketat. Pemirsa dimanapun Anda berada, upacara dimulai. Seluruh masyarakat sudah berduyun-duyun hadir untuk menyaksikan ramainya upacara itu. Kemudian para pembesar, para Nayaka Prajotomo di Kerajaan Mojopahit sudah berkumpul, yaitu di Balai Manguntur, yaitu Pendopo Agung Kerajaan Mojopahit, dan di tempat-tempat sungguh Balai Manguntur tidak muat kalau ditempati para Nayaka Prajotomo Kerajaan Mojopahit karena jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, maka dimulailah. Sebelumnya itu diumumkan bahwa seluruh pelaksanaan ini yang bertanggung jawab sukses dan tidaknya adalah Patih Gajah Mada. Kemudian kesuksesan di dalam pengawalan, di dalam arak-arakan upacara ini ada 3 seorang prawira, yaitu Gajah Enggon, Senopati Gajah Enggon, Senopati Panji Suryo Manduro, dan Senopati Haryo Tolong. Dan 3 orang ini khusus untuk mengawal seorang raja, yaitu Rajapatni Gayatri. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dimulailah. Yang pertama adalah kereta keranda mayat yang dihias begitu indah. Kemudian kereta itu didorong oleh tenaga manusia, dan pendorongnya adalah seseorang yang sudah keahliannya, yaitu Kiroto Praloyo, yang sering bertugas untuk melakukan yaitu pengusungan mayat. Ini adalah barisan yang paling depan. Kemudian barisan yang kedua, lapis yang kedua, yaitu di belakang keranda mayat, maka ada 1 orang, yaitu Raja Mojopahit. Tidak lain adalah Rajapatni Gayatri. Kemudian agak ke belakang, di sisi kiri dan di sisi kanan dan di belakang, yaitu dikawal oleh Senopati Gajah Enggon, Senopati Panji Suryo Manduro, kemudian Senopati Haryo Tolong. Kemudian biasanya dilakukan oleh raja dengan naik kereta.
Tetapi kali ini Rajapatni Gayatri memilih untuk berjalan kaki. Memilih dengan berjalan kaki. Demikian juga tentang pakaian. Pakaian biasanya adalah menggunakan pakaian kebesaran raja. Tetapi kali ini Rajapatni memilih untuk menggunakan pakaian yaitu sebagai seorang biksuni, yaitu menggunakan jubah. Tetapi masih tetap memakai yaitu mahkota raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian barisan di belakang Raja Majapahit, maka di belakang itu adalah putra atau putri serta putra menantu. Maka di sana ada Sri Gitarja, yaitu putri Gayatri yang tertua, yang didampingi oleh Cakradhara. Kemudian berikutnya bersebelahan yaitu adiknya, yaitu Dyah Hyat, yang didampingi oleh Kudo Amerta. Pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya adalah barisan di belakang putra-putri atau putra menantu dari raja. Tidak lain adalah para ratu. Yang pertama adalah Paramita Tribhuwana Neswari, kemudian Narendra Duhita dan Pratnya Paramita. Jadi 3 ratu ini berjajar, dimulai dari yang tertua Tribhuwana Neswari, kemudian adiknya yaitu Narendra Duhita, dan Pratnya Paramita adalah yang ketiga. Dan semuanya ini dikepung oleh prajurit, dikawal oleh prajurit dengan sangat ketat. Walaupun Tribhuwana Neswari, Narendra Duhita, dan Pratnya Paramita ini naik kereta karena usia sudah tua dan juga kesehatannya masih kurang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan barisan lapis yang kelima adalah yaitu para pembesar, pimpinan-pimpinan agama dari semua sektor, dan juga diikuti oleh para Kawula Prajotomo Kerajaan Majapahit, mulai dari Patih Temenggung Senopati dan para pemimpin-pemimpin daerah dan petugas-petugas Kerajaan Majapahit yang paling bawah, dan masyarakat mengikuti semuanya. Sehingga acara ini benar-benar acara yang ramai dan agung. Bendera-bendera, umbul-umbul begitu gemerlapan. Semuanya bertaburan seperti sebuah perayaan yang luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah-tengah hiruk pikuk sebuah upacara agung ini, ternyata ada 2 orang yang ingin mengacaukan acara. 2 orang ini adalah orang yang frustasi, yaitu jebolan para prajurit Majapahit, yaitu yang dipecat oleh
kerajaan Mojopahit. Tetapi dia merasa tidak suka terhadap Kudo Amerto. Karena Kudo Amerto adalah orang yang bercita-cita ingin menduduki sebagai orang yang mendampingi Ratu Mojopahit. Kudo Amerto mengharapkan agar pilihan jatuh kepada Dyah Wiyat untuk menjadi Raja Majapahit, sehingga Kudo Amerto bisa mendampingi sebagai seorang raja. Nah, cita-cita yang seperti itu banyak orang yang tidak suka. Salah satu di antaranya orang yang tidak suka adalah namanya Rubaya. Rubaya dibantu oleh Kumala Kumuda. Orang ini tidak suka terhadap Kudo Amerto. Oleh sebab itu, pamannya yaitu Panji Pamudya dibunuh di istana. Kemudian Rubaya dan Kumala Kumuda melarikan diri, dan sekarang sasaran yang diinginkan adalah yaitu Kudo Amerto. Mereka mengambil sebuah kesempatan. Kapan kesempatan itu? Dia menunggu setelah prosesi, yaitu pembakaran mayat. Karena pada saat prosesi pembakaran mayat, semuanya akan terpana menuju ke arah api, ke arah yaitu mayat yang sedang dibakar. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang mayat sudah sampai di balai keprajuritan. Biasanya setelah mayat sampai di balai keprajuritan, maka diadakan yaitu penghormatan terakhir, yaitu penghormatan militer yang langsung dipimpin oleh raja. Setelah itu kemudian dilakukan sesoro atau pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan ini langsung diucapkan oleh seorang raja. Tetapi karena sebelumnya Gajah Mada sudah memberikan sebuah saran kepada Gayatri agar setelah melakukan penghormatan secara militer, maka sesoro tidak usah dilakukan. Karena itu, untuk berjaga-jaga, jangan sampai memberikan peluang kepada orang-orang tertentu untuk melakukan penyerangan, baik pelemparan pisau atau dengan luncuran anak panah. Bukan berarti Gajah Mada takut, tetapi demi kesuksesan di dalam acara. Dan itu disetujui oleh Gayatri. Oleh sebab itu, setelah dilakukan penghormatan militer, maka dilanjutkan mayat diusung menuju ke sebuah tempat yaitu Kapompongan, dan setelah sampai di Kapompongan, maka Gajah Mada memberikan sebuah tanda, yaitu tanda dimulainya pembakaran mayat. Setelah Gajah Mada memberikan aba-aba, pembakaran mayat dimulai, maka seluruh obor kemudian menyulutkan kepada mayat yang sudah ada di situ, kayu-kayu yang sudah ada bahan bakarnya. Dengan cepat api itu merambat dan akhirnya kemudian di situ, karena bahan bakarnya ada juga yang berasal dari bambu, maka bambu-bambu ternyata bisa meledak seperti itu, sehingga saling
bergantian ledakan-ledakan itu. Nah, di saat ledakan-ledakan bambu ini terdengar, maka Rubaya mulai beraksi dan Kumala mulai beraksi. Maka baju yang sudah disetting, kemudian baju ini apabila digoyang-goyang di bagian lengannya, maka ada sebuah pisau yang ada di balik baju itu yang mengarah kepada tangannya. Setelah pisau itu sudah mengarah di tangannya, maka ketika ledakan-ledakan bambu dan semua tertuju kepada api pembakaran mayat itu, maka saat itulah Kudu Amerta langsung diluncuri dengan pisau. Ternyata benar. Akhirnya Kudu Amerta dilempar pisau yang arahnya menuju ke ulu hati atau jantung. Tetapi ternyata di situ ada orang yang mengawal, yaitu Macan Lewong dan juga Gajah Geneng yang selalu menyertai. Sehingga terkadang Rubaya ini mau melakukan lemparan tertutup oleh Macan Lewong atau tertutup oleh Gajah Geneng. Akhirnya lemparan itu dilakukan, tetapi sayang lemparan itu meleset, tidak terkena jantungnya, tidak terkena ulu hatinya, tetapi terkena yaitu tepat di bawah pundaknya atau dada bagian atas. Sehingga ketika pisau yang tajam itu mancap, darah berkucuran, otomatis dia Dyahuiyat menjerit dan akhirnya terjadi kegaduhan. Dan ada orang yang tahu bahwa orang yang melempar pisau itu yaitu Rubaya, maka orang itu langsung dikerubut oleh orang. Kemudian datang Macan Lewong, siapa itu? Ini Pak yang melempar pisau. Maka mereka tanpa diberikan aba-aba langsung main hakim sendiri memukul orang itu. Kemudian ada orang yang seperti orang tua, yaitu Kumala Kumuda, yaitu teman dari Rubaya, yang gagal mau melempar pisau juga, tetapi tidak jadi karena mengalami kegagalan, karena selalu tertutup. Oleh sebab itu ini bahaya. Oleh sebab itu untuk menghilangkan jejak, maka Rubaya didatangi oleh Kumala Kumuda, dan kemudian Kumala Kumuda mengeluarkan ular weling dari sakunya dan kemudian dimasukkan ke dalam baju Rubaya, sehingga Rubaya digigit oleh ular weling dan dia sesak-sesak napas, kemudian dia meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Siapakah Kumala Kumuda? Dan siapakah orang yang sebenarnya menolong, yaitu Kudu Amerta? Andai kata tidak ada orang ini, pasti lemparannya akan tepat. Karena ketika melempar, sikutnya digoyang oleh seseorang. Dia adalah Prada Basu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini. Dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.